Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhasyahidul kiram, pemirsa Fajar Online yang sama-sama berbahagia. Kembali kita dipertemukan pada acara Mimbar Jumat edisi hari ini. Kita menampilkan seorang dai muda yang sudah kondang, yang funky, Ustaz Asdar. Hari ini tema kita, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal haji, amalan yang setara dengan ibadah haji. Masya Allah. Seperti yang kita tahu Ustaz, tahun ini ratusan ribu jamaah haji kita kembali harus kecewa karena peraturan dari Khadimul Haramain di Saudi Arabia yang menutup kesempatan bagi jamaah umrah hampir di seluruh dunia untuk menunaikan ibadah haji yang kita tahu adalah rukun Islam kelima. Kewajiban umat Islam. Pastilah sangat kecewa karena ada yang sampai menganggap apakah saya ini yang seharusnya naik tahun ini masih punya harapan di tahun depan. Ajal siapa yang tahu? Iya, betul. Kan, ajal siapa yang tahu? Ini pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan dari mereka. Apakah ini takdirnya kayak seumpamanya belum haji, ataukah dalam agama kita, agama Islam, yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat mengasihi hamba-hambanya dan mengetahui kondisi hamba-hambanya. Sangat banyak ternyata amalan-amalan yang dikatakan pahalanya setara dengan pahala haji. Benar. Di antara 5 rukun Islam ini, justru haji yang punya amalan di luar yang bisa setara dengan amalan haji. Iya. Salat wajib tidak ada amalan yang setara. Orang yang meninggalkan salat wajib, dia harus kan diganti kayak seperti itu. Diqada, betul. Puasa ketika tidak dilakukan harus diganti. Ganti juga. Tapi haji ini adalah sesuatu yang istimewa. Ya. Bisa mungkin dijelaskan, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih banyak, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ni'matihi tatimus shalihat. Walhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang mengatur keadaan. Karena memang Allah yang mengatur keadaan memang semuanya. Ya, kita tidak bisa buat apa-apa. Kan begitu. Dan memang subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan suatu kenikmatan itu Rasulullah tidak langsung diam begitu, tidak diam. Tapi Rasulullah berdoa. Nah, ketika Rasul mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah, ya kan gitu. Ya, apa itu Pak Ustadz? Nah, pemirsa Fajar Online dimuliakan oleh Allah. Doanya adalah alhamdulillahilladzi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Nah, tetapi kadangkala juga apabila Rasulullah SAW mendapatkan suatu yang kurang enak begitu. Nah, kalau bahasa enaknya apa itu? Kalau bahasa kerennya? Ya, enak. Ngalajung Makassar. Artinya kurang serak kayak itu. Ya, tidak kurang disenangi, tidak disenangi itu. Ya, ya anggaplah kekecewaan ya. Apalagi tadi Kanda bahasakan. Kanda itu baru siapa namanya? Namanya siapa? Akbar Hamdan. Akbar Hamdan. Lupa ya. Masya Allah. Jadi, subhanallah, harus kita nih, Masya Allah ya. Luar biasa. Iya. Jadi Pak Akbar misalnya itu. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sesuatu yang tidak disenanginya, Rasulullah tidak menyalahkan siapapun. Rasulullah tidak mengatakan gara-gara kau itu tidak. Tapi apa? Pemirsa, Rasulullah langsung berdoa kepada Allah. Apa doanya? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Wahai ya Allah yang mengatur keadaan. Segala puji bagi Allah yang mengatur keadaan. Karena kenapa?
Rasulullah sadar. Kita semua tahu bahwa manusia tidak akan bergerak kalau tidak digerakkan oleh Allah. Manusia tidak berada di suatu keadaan kalau bukan Allah yang membuat adanya pada suatu keadaan itu. Masya Allah. Nah sekarang Pak Akbar. Pak Ustadz, bagaimana kita misalnya menyikapi kondisi saat ini? Betul. Yang betul tadi Pak Akbar bilang, Pak Ustadz begitu banyak orang-orang yang kecewa Pak Ustadz. Hatinya sudah rindu dengan Baitullah. Hatinya sudah rindu untuk menatap Ka'bah kan begitu. Tapi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Rasa kekecewaannya yang begitu sangat mendalam. Bahkan mungkin di antara saudara-saudara kita, ibu dan bapak, pemirsa dimuliakan oleh Allah, sedang merenung, duduk, padahal pikirannya berada di Mekah, dengan berkata dalam hatinya, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Mereka sambil duduk tenang begitu ya. Ayo Pak Akbar, kita bisa mewakili kepada seluruh pemirsa, kita sama-sama labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sekali lagi pemirsa, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jadi terkadang ketika seorang yang memikirkan dan mengingat Baitullah, bagaimana kerindunya mereka di atas. Nangis. Mereka pasti menangis. Tapi pas kita tahu bahwa tidak jadi. Pas ternyata merenung nih. Subhanallah. Tapi setidaknya insya Allah janganlah kecewa dalam hal itu. Ya, artinya inilah yang menjadi suatu aturan bagi pemerintah. Kalau sekiranya hanya Indonesia, tapi ternyata tidak. Jadi tanamlah baik-baik rasa kekecewaan itu. Karena kenapa? Ada tips dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu amalan Pak Akbar. Pahalanya setara dengan ibadah haji. Iya, betul. Mereka itu sudah merindu nih. Apalagi kalau bilang inna safa wal marwata min syairillah. Masya Allah. Ya, jadi memang bahwasannya di dalam lingkup kehidupan Rasulullah SAW itu adalah menjadi contoh suri tauladan yang baik. Mana firmannya? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat yang paling populer. Bahwa sesungguhnya terdapat pada di Rasulullah SAW itu suri tauladan yang sangat baik. Contoh yang terbaik untuk kita semuanya, seluruh alam semesta ini. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Lalu bagaimana? Sebagaimana dinyatakan dalam satu riwayat Pak Akbar, bahwa ketika Aisyah, istri Rasulullah SAW, istrinya paling muda siapa? Aisyah. Bukan Aisyah dekat rumah tak? Ini Aisyahnya Rasulullah. Siti Aisyah. Siti Aisyah. Ya Aisyah. Iya. Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, ketika pada waktu itu Aisyah sedang berada di tempat tidurnya. Tiba-tiba Rasulullah masuk. Menyampaikan, ya Aisyah, ya suamiku yang tercinta. Kenapa Ki? Janganlah engkau tidur sebelum engkau melakukan 4 hal ini. Apa itu ya? Begitu. Apa itu ya? Nah, dengarlah wahai istriku, ya Humairah. Humairah artinya kemerah-merahan. Itu baiknya Rasulullah. Kalau nak panggil istrinya,
Ya Humairah. Bukan namanya panggil ya Aisyah. Tidak, ya Humairah. Panggilan sayang. Tapi itu Umairah. Umairah itu panggilan sayang, panggilan cinta, artinya kemerah-merahan. Ya, makanya kalau mau ya dipanggil juga istrinya begitu. Jangan panggil namanya, panggil nama cinta dan kasih sayang. Ya panggil ya Suwaida. Iya. Yang hitam-hitam. Iya, jangan juga mentah-mentah istrinya gamu. Iya, wahai ya gamu. Itu fatal juga. Atau kalau misalnya istrinya pendek, apa? Ya lah dat telu. Iya. Apa pesannya itu, Ustaz? Yang 4 tadi itu. Ya tahu. Pak Akbar lagi tidak sabar mau tahu ini. Iya. Siapa bisa tongki juga dapat pahala. Ya masalah ya baik. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Empat perkara itu, 4 hal itu ternyata Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, yang pertama, janganlah engkau tidur sebelum engkau mengkhatamkan Al-Quran. Ini Aisyah sudah mulai heran-heran dan bingung. Bagaimana caranya muka kasih khatam Al-Quran ini? Tidak tidur begini. Tidak tidur begini. Heran makin tidur nih. Mulai bingung-bingung Aisyah. Yang kedua, janganlah engkau tidur itu bahasa Bugis. Janganlah engkau tidur sebelum engkau diberikan syafaat kepada seluruh para nabi. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, ya Aisyah, wahai istriku, janganlah engkau tidur sebelum engkau mendapatkan keridhaan seluruh saudara-saudaramu. Satu dunia ini. Satu dunia, Masya Allah. Dan yang keempat, betul kita bilang tadi, Aisyah sudah bingung-bingung. Bagaimana apa maksud nih tuh kodong gitu ya. Dalam bahasa kami kita kan. Yang keempat. Ya, yang keempat inilah kemudian Nabi mengatakan, janganlah engkau tidur, la tanam. Janganlah engkau tidur sebelum engkau naik haji atau umrah. Jangan tidur sebelum menghatamkan Al-Quran, ya. Jangan tidur sebelum mengirimkan salawat kepada Nabi dan seluruh nabi-nabi. Betul. Jangan tidur sebelum mendapatkan pintu maaf kepada saudara kita. Jangan tidur sebelum naik haji. Itu baik. Iya. Apa semua amalan ini, Ustaz? Baik. Nah, itu Rasulullah ketika sudah menyampaikan 4 perkara itu, ini Rasulullah langsung meninggalkan Aisyah, pergi di tempat sembahyang. Pergi sembahyang itu pemirsa. Sembahyang Rasulullah. Ditinggalkan Aisyah dalam keadaan bingung. Dalam bingung. Bayangkan Aisyah tidak tinro. Aisyah tidak tidur. Aisyah tidak tidur. Kenapa? Bagaimana mau tidur? Terbayang terus. Bagaimana kalau ini mau selesai? Nah, kita mungkin tidur ini. Bayangkan ditunggu Rasulullah sampai selesai. Namun apa yang terjadi? Setelah Rasulullah selesai sholat, Rasulullah menghampiri Aisyah. Wah istriku, kenapa engkau tidak tidur? Nabi bilang Aisyah, wahai ya Rasulullah, bagaimana aku bisa tidur? Aku terbayang-bayang dengan apa yang engkau ucapkan tadi demikian. Lalu Aisyah mengatakan, demi Allah, demi ayah dan ibuku, wahai suamiku, wahai abah, wahai bapak. Kenapa Aisyah? Aku tidak akan mampu melakukan keempat hal itu. Nabi itu, aku tidak akan mampu melakukan, sedangkan aku sedang berada di tempat tidur. Bagaimana reaksinya Rasulullah? Ini Nabi, dia hanya ketawa, sampai kelihatan gigi rahangnya. Senyum gitu. Senyum. Coba Pak Akbar senyum. Gimana senyum ini? Coba lah. Buka-buka sedikit lah supaya pemirsa tahu lah ini Pak Akbar. Nabi tidak pernah tertawa terbahak-bahak, hanya senyum saja. Iya, senyum. Iya, Nabi juga kalau ketawa itu bapak begitu, kalau kita sampai nyawa masuk sampai batu nah gitu. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senyum lalu berkata, ya Aisyah, maksud dari keempat hal itu, janganlah engkau tidur sebelum menghatamkan Al-Quran 1 kali. Maksudnya adalah bacalah olehmu Iqra'ul Quran wa suratul Ikhlas. Bacalah olehmu Quran surah Al-Ikhlas 3 kali. Karena kalau engkau membaca Al-Quran surah Al-Ikhlas 3 kali, sama halnya engkau menghatamkan 1 kali Al-Quran. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu surah Al-Ikhlas? Kalau lahu. Kalau dari tahu Al-Ikhlas. Jangan dibaca Al-Nas.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Kalau setelah itu insyaallah sama halnya kita mengkhatamkan Al-Qur'an 1 kali. Tahukah engkau yang tadi saya maksud? Janganlah engkau senantiasa tidur sebelum engkau mendapatkan syafaat di seluruh para nabi. Bagaimana caranya? Bersolawatlah engkau kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ataukah baca dengan solawat yang lebih panjang boleh. Apa itu ya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kan? Baik. Artinya apa bahwasannya? Ketika ini kita baca insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh para nabi akan mendoakan kita. Kenapa? Pengadilan di akhirat tidak akan dibuka kalau bukan karena Rasul yang pertama. Masya Allah. Nah, yang ketiga, ini aku Pak Akbar tidak sabar-sabar kucingin muka. Yang ketiga Pak Akbar. Amalan yang ketiga ini kata Nabi, janganlah engkau tidur sebelum engkau mendapatkan pintu maaf, ridho dari seluruh saudara kita. Apakah itu? Rabbi ghafirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini yang kita baca. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan seluruh dosa-dosanya seluruh saudara saya. Innaka antal wahhab. Masya Allah. Itu Masya Allah luar biasa. Ya, artinya apa? Bahwa kita memohon ampun kepada Allah sekaligus dimohonkan ampun seluruh saudara kita. Karena malaikat itu, malaikat akan mendoakan kita kalau kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan mereka. Nah, inilah poin yang keempat. Masya Allah, janganlah engkau tidur wahai Syah sebelum engkau naik haji. Dan ternyata Rasulullah memaksukan itu. Bacalah olehmu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 7 kali. Kan orang tawaf sampai 7 kali. Oh, ternyata inilah amalan yang kita amalkan, insya Allah akan setara pahalanya sama seperti pahala haji. Jangan lupa poin yang keempat ini, kalau mau tidur insya Allah kita akan naik haji setiap malamnya kalau kita amalkan ini. Amin. Jangan kecewa kalau saat ini kita belum berangkat. Ada resep dari Rasulullah SAW yang diajarkan pada istrinya Aisyah Akbar. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ternyata saudara-saudara pemirsa Fajar Online Mimbar Jumat, ada satu amalan yang sebenarnya sangat sederhana sekali ya. Sederhana. Ustaz, kita bisa lakukan untuk mendapatkan pahala yang setara dengan haji ya, hanya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 7 kali. Kalau kita hitung-hitung ini Ustaz, baca kul huwallah 3 kali, terus baca salawat yang kayaknya mungkin salawat di akhir tahiyat akhir ya, tahiyat akhir. Kemudian Rabbana ghfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, mungkin tidak sampai 5 menit Ustaz. Iya, betul. Lancar caranya membaca dan dengan hati yang ikhlas. Iya, betul. Membaca ya, Masya Allah. Saya kira insya Allah hanya Allah tempat kita untuk berharap mudah-mudahan bisa mendapatkan pahala setara dengan haji dan bisa mengobatilah kerinduan kita untuk kerinduan dan kegalauan. Kan banyak galau-galau yang gagal berangkat umrah. Dan mungkin Ustadz ada hikmah di balik tertundanya haji ini. Mungkin saja kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Iya, betul. Seperti kita tahu, banyak juga riwayat yang mengatakan bahwa begitu banyak orang yang berhaji, tapi hanya sedikit sekali yang mendapatkan pahala haji itu. Pahala haji yang mabrur. Kalaupun artinya kita diberikan kesempatan untuk berhaji, belum tentu mabrur kita punya haji. Mungkin ada tips-tips Ustadz. Ini kita tinggal 1 menit lagi. Bisa diberikan kepada jamaah kita. Seperti apa tips-tips supaya haji kita mabrur? Apa yang harus kita jaga selama kita berada di Tanah Suci? Baik. Yang pastinya adalah al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang telah dimaklumi. Makanya kalau kita mau haji kita mabrur, maka dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197
Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 197. Kita bacakan kepada pemirsa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafath wala fusuqa wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Inilah yang mendasari bagaimana haji kita bisa mabrur. Karena haji mabrur itu tiada balasannya. Al-hajju mabrur fil jannah. Haji mabrur itu balasannya adalah surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan cara apa? Kita menjaga pandangan kita, khususnya kita menjaga ucapan-ucapan kotor kita. Fala rafath. Jangan sampai kita berkata kotor, berkata jorok. Nah, ya kan? Betul disampaikan tadi Pak Akbar bahwa bisa jadi dengan tertundanya pemberangkatan jamaah haji ini, iya kan Allah tahu. Oh iya, kok ngasih juga haji sih. Bukan hanya UN ini bos. Jangan salah, ketika orang berangkat haji atau umroh, dia hanya mendapatkan gelar haji, tapi pahalanya no way. Pahalanya bahasa Inggris. Sama Toji kalau puasa kita, ada dibilang puasa cuma tidak dapat kok dong. Haus sama aja dengan sama haji, melupu. Haji puru. Ya, sama begitu juga. Dia hanya mendapatkan gelar yang penting dipanggil nih haji conding. Contoh. Disuruh dulu di depan kalau acara pengantin. Tapi astagfirullah. Padahal kalau kita paham hakikatnya, al-hajju mabrur fil jannah. Tidak kita dapatkan sesuatu orang haji mabrur kecuali hanya apa? Surga di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 ini semua terkait dengan akhlak Ustaz. Dan semua hal itu terkait dengan akhlak. Kita disuruh diperbaiki oleh Allah adalah apa? Akhlakul karimah. Salah satu ungkapan mengatakan baiknya laisa dunya bil abadin wa laisa din bi makarimal akhlak. Tidak dikatakan dunia tanpa agama. Wa laisa din bi makarimal akhlak, dan tidak dikatakan agama tanpa dengan akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Pemirsa Fajar Online, program Minggu Malam Jumat. Demikianlah acara kita hari ini yang dipandu oleh saya, Akbar Hamdan, dan penjelasan hikmahnya oleh Ustaz Asdar. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini bisa memberikan sedikit wawasan kepada jamaah agar bagaimana menyikapi seluruh takdir yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena kita tidak mungkin lepas dari takdir yang sudah Allah berikan, yang namanya sajalah haula wala quwata illa billah Ustaz. Iya, tidak ada daya dan upaya, kita jalani saja dan pasti akan ada hikmah, karena harus kita yakini bahwa Allah sangat menyayangi hamba-hambanya. Saya kira mungkin itu Ustaz. Terima kasih banyak atas kesempatan hari ini. Minallahi musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.